Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, kata kunci renungan pada malam ini adalah arti dan manfaat iman. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara, sesudah ia mati. Karena iman Henoh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tumbuhkanlah iman maka keraguan Anda akan menyingkir. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ketika berumur belasan tahun, saya sering bertanya-tanya apakah saya benar-benar beriman. Selama ini saya telah mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh, tetapi ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat dan tulisan-tulisan orang-orang yang tidak percaya menimbulkan keraguan dalam hati saya. Saya tidak berani mengungkapkan hal ini kepada siapapun. Namun berulang kali saya memperbarui komitmen saya kepada Kristus dan kepada ajaran-ajarannya dalam hidup saya.
Kemudian, banyak yang berkata kepada saya bahwa mereka bingung dengan penggambaran tentang iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Bagi mereka, kitab Ibrani mendefinisikan iman sebagai kepastian intelektual yang absolut, sesuatu yang tidak selalu mereka miliki. Namun dalam konteksnya, ayat ini menjelaskan dua hal, yakni tentang arti iman dan juga manfaatnya. Kitab Ibrani menegaskan bahwa kepastian itu muncul ketika kita setia kepada komitmen untuk mempercayai Yesus dan firman-Nya. Bersamaan dengan itu, kita akan diyakinkan kembali akan realitas Allah dan surga yang menanti kita. Untuk menguji keabsahan pernyataan ini, renungkanlah iman yang teguh dari orang-orang percaya yang tetap mempercayai Yesus meski harus melewati berbagai ujian, penderitaan, dan kepedihan yang hebat. Mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa Yesus begitu nyata dan berharga bagi mereka sehingga mereka sangat yakin bahwa Dia akan menyertai dan memenuhi janji-janjinya. Jangan biarkan keraguan mengusik Anda. Tetaplah percaya dan taat kepada Yesus dan firman-Nya. Saat Anda melakukan hal itu, iman Anda pun akan bertumbuh. Tanpa iman tak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata, namun, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nas hari ini merupakan bagian dari fasal yang dikenal sebagai Galeri Orang-orang Iman, atau Katalog Iman. Dalam fasal ini mencatat beberapa tokoh dari Perjanjian Lama yang hidup dengan iman yang kuat kepada Allah dan mencatat pencapaian-pencapaian mereka karena iman mereka. Ayat 6 menggarisbawahi pentingnya iman dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam ayat tersebut, penulis menyatakan bahwa tanpa iman, seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini berarti iman adalah kunci atau dasar dalam berhubungan dengan Allah. Ketika seseorang datang kepada Allah, itu artinya ia memiliki iman bahwa Allah itu ada dan benar-benar ada. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari-Nya. Ini menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dalam mencari Allah akan dihargai dan dihadiahi oleh-Nya. Ayat ini merupakan pengingat bagi pembaca Ibrani untuk tidak goyah dalam iman mereka, terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan. Seluruh kitab Ibrani bertujuan untuk menguatkan orang-orang Kristen dalam keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan iman yang teguh dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Apa tujuan penulis menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah? Ada beberapa tujuan pernyataan ini, yakni: pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Penulis ingin menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam berkenan kepada Allah. Tanpa iman, seseorang tidak akan dapat mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Iman adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohaniah dengan Sang Pencipta. Kedua, untuk menekankan keyakinan tentang Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman ini mencakup keyakinan kuat bahwa Allah adalah realitas yang nyata, bukan sekadar konsep abstrak atau mitos. Ini adalah panggilan bagi pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka tentang eksistensi Allah. Ketiga, untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari-Nya.
Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberkati mereka yang dengan tulus mencarinya dengan hati yang jujur. Penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada pembacanya agar terus mencari Allah dengan sepenuh hati, karena ada hadiah yang menanti bagi mereka yang bertekun dalam mencarinya. Secara keseluruhan, tujuan dari ayat ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan pembaca, mengingatkan mereka akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, serta mendorong mereka untuk hidup dengan dedikasi yang tulus dalam mencarinya. Ayat ini mencerminkan semangat dari seluruh kitab Ibrani, yang bertujuan untuk menguatkan iman dan keyakinan orang-orang Kristen Yahudi agar tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan. Dari pendalaman kita atas pernyataan penulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 menimbulkan beberapa refleksi penting yang bisa direnungkan, yakni: pertama, pentingnya iman. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya iman dalam kehidupan rohaniah seseorang. Iman bukanlah sekadar aspek tambahan dalam kepercayaan, melainkan dasar utama dalam hubungan dengan Allah. Tanpa iman, seseorang tidak dapat benar-benar mengenal dan berkenan kepadanya. Kedua, pentingnya keyakinan tentang Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan kuat tentang eksistensi Allah adalah kunci untuk berhubungan dengannya. Keyakinan ini bukan hanya sekadar berpegang pada konsep teologis, tetapi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, hidup, dan aktif dalam kehidupan kita. Ketiga, pentingnya arah dan fokus hidup. Perenungan atas ayat ini mengajak kita untuk merenungkan arah dan fokus hidup kita. Siapa yang kita cari dan tuju dalam hidup ini? Apakah hati kita tulus mencari Allah dan mengenalnya lebih dalam? Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan rohaniah kita dengan Allah di atas segala hal lain dalam hidup. Keempat, ada upah dalam mencari Allah. Pernyataan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kesungguhan dalam mencari Allah. Kehidupan rohaniah memerlukan usaha dan dedikasi untuk terus berusaha mengenal Allah dengan lebih baik. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana iman, keyakinan, dan usaha sungguh-sungguh dalam mencari Allah merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu, Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam ketergantungan dan persekutuan dengan Allah, mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang abadi dan berharga dalam perspektif rohaniah. Karena iman kita mengerti. Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman adalah pengembalian rasio kepada kebenaran. Iman bukan sekedar mau percaya tanpa mengetahui apa yang ia percaya. Iman bukan sekedar pengertian di dalam otak tanpa kelanjutan apapun. Tetapi iman harus sampai pada menerima, mengakui apa yang ia mengerti. Banyak anak-anak sekolah yang pelajaran agamanya mencapai nilai 9 bahkan 10. Tetapi pada hakikat mereka hanya mengetahui dan belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman bukan persetujuan rasional. Iman juga bukan sekedar ucapan mulut saja. Iman adalah penaklukan rasio ke bawah kebenaran. Iman membawa rasio kembali kepada kebenaran. Oleh karena itu, orang yang beriman rasionya tidak menjadi negatif dan terikat. Orang yang beriman rasionya akan kembali kepada kebenaran yang mencipta rasio itu. Dengan definisi ini,
Kita harus belajar sungguh-sungguh, kemudian berdiri dan memberikan jawaban kepada setiap orang yang mempertanyakan tentang iman kita. Seorang Kristen yang bertanggung jawab adalah dia yang setiap saat berdiri memberi jawaban dengan tegas. Karena rasionya sudah tunduk kepada kebenaran dan mengerti kebenaran yang lebih besar daripada rasio itu sendiri. Kebenaran lebih besar dan lebih agung daripada rasionya. Maka rasio yang sudah tunduk itu, kini berfungsi dengan baik. Iman adalah pengembalian, yaitu sebagai pengarah, tetapi iman sekaligus juga sebagai penerobosan yang bersifat dinamis. Iman adalah penaklukan rasio kepada kebenaran. Pengembalian rasio yang dicipta kepada kebenaran yang mencipta. Berarti iman adalah penerobosan dari yang terbatas menuju kepada yang tidak terbatas. Disitulah seseorang menikmati hal-hal di luar rasio. Kata iman kita serap menjadi bahasa Indonesia. Asal kata itu adalah bahasa Arab. Padanan kata iman dengan bahasa Ibrani adalah aman. Sementara kata dasarnya adalah amen. Amen artinya ya demikian adanya. Jadi amen bukanlah hanya kata penutup doa. Tatkala kita mengatakan amen, itu berarti kita mengatakan ya untuk orang yang mengatakan sesuatu kepada kita. Sama seperti itu juga dengan kata iman di dalam Alkitab. Ketika kita katakan bahwa kita beriman kepada Allah, itu berarti kita mengatakan ya kepada Tuhan untuk apa yang dikatakan dan dikerjakannya bagi kita. Jadi mustahil orang dapat beriman kepada Allah, tanpa ia mendengar firman yang dikatakan Allah. Ketika Allah berfirman dan kita mengerti apa yang kita dengar, lalu kita mengatakan ya untuk apa yang kita dengar dan kita mengerti apa yang kita dengar. Itulah namanya beriman. Melalui pengajaran firman Allah, kita pada akhirnya mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Oleh karena itu, firman Allah berkuasa untuk menjadi sesuatu dari yang tidak ada. Jadi ada, orang mengatakannya dengan sebuatan creatio ex nihilo. Nas kita berkata, firman Allah dapat menjadikan sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Firman Allah dapat membuat seseorang yang tidak punya pengertian tentang segala sesuatu menjadi terlihat dan pada akhirnya mengerti. Itulah kuasa yang bekerja di dalam firman Allah. Oleh karena itu, betapa pentingnya bagi kita untuk mendengar firman Allah. Sebab menurut Paulus, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Namun satu hal harus kita garis bawahi. Kita tidak hanya mendengar semata-mata, namun harus memberi perhatian kepada apa yang didengar. Kita harus memberi respon terhadap apa yang sudah kita dengar. Ungkapan dalam bahasa Indonesia yang sudah hampir punah mengatakan, dengar-dengaran. Makna kata itu ialah taat kepada apa yang sudah didengar. Itulah yang menghasilkan iman. Dalam pasal 11 surat Ibrani, penulis surat tersebut memberikan daftar dari pahlawan iman. Para pahlawan iman itu, mereka yang didaftarkan di sana, adalah orang-orang yang berbuat sesuatu oleh karena iman mereka kepada Allah yang telah berbicara kepada mereka. Dengan perkataan lain, penulis surat Ibrani mau mengatakan bahwa tidak ada seorang beriman pun yang tidak berbuat sesuatu di dalam hidupnya oleh karena imannya. Penulis surat Ibrani pun menambahkan bahwa orang tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa iman. Iman adalah sesuatu yang Allah ingin temukan di dalam hidup ini, jika kita berhadapan dengan Dia. Marilah kita bertumbuh di dalam iman, sehingga kita semakin mengerti makna dari tujuan kita hadir di dunia ini. Sehingga tatkala kita kelak diperhadapkan dengan pengadilan Allah, maka kepada kita akan diberi putusan, tidak bersalah oleh karena imannya kepada Yesus Kristus telah membenarkan kita.
Karena itu, berimanlah yang benar dan baik kepada Yesus agar hidup kita berarti baginya. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai iman? Mari kita bahas. Surat Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa jadi tidak ada komponen lain dalam kehidupan orang Kristen yang lebih penting daripada iman. Kita tidak bisa membelinya, menjualnya, ataupun memberikannya kepada teman-teman kita. Jadi, apakah iman itu? Apa peran iman dalam kehidupan orang Kristen? Kamus mendefinisikan iman sebagai kepercayaan, pengabdian, atau iman percaya pada seseorang atau sesuatu, khususnya untuk sesuatu yang tidak disertai bukti yang logis. Ada juga yang mendefinisikan iman sebagai kepercayaan dan pengabdian kepada Allah. Alkitab berbicara banyak tentang iman dan menyatakan betapa pentingnya hal itu. Bahkan, hal tersebut sangat penting sehingga tanpa iman kita tidak mungkin memiliki tempat bersama-sama dengan Allah. Mustahil bagi kita untuk menyenangkannya. Iman adalah keyakinan seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar dan sejati, tanpa benar-benar pernah melihatnya secara langsung. Dari mana asalnya iman? Iman bukanlah sesuatu yang bisa kita sulap supaya menjadi ada. Juga, bukan sesuatu yang lahir bersama-sama dengan kita. Iman juga bukan hasil dari ketekunan seseorang dalam belajar atau mengejar kerohanian. Surat Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan bahwa iman adalah karunia dari Allah, bukan karena kita pantas untuk mendapatkannya, ataupun merupakan hasil pekerjaan kita. Juga bukan karena kita layak untuk memilikinya. Iman bukan berasal dari diri kita sendiri, iman berasal dari Allah. Iman tidak diperoleh dengan kekuatan atau kehendak bebas kita. Iman dianugerahi kepada kita oleh Allah, bersama dengan kasih karunia dan belas kasihan-Nya, sesuai dengan tujuan dan rencananya yang kudus. Karena itu, hanya Allah yang layak untuk dipermuliakan. Mengapa kita memiliki iman? Allah merancang sebuah cara untuk membedakan mereka yang menjadi milik-Nya dengan yang bukan. Itulah yang disebut sebagai iman. Sederhananya, kita perlu iman untuk menyenangkan Allah. Allah mengatakan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada-Nya, meskipun kita tidak bisa melihatnya, hal ini menyenangkan hati-Nya. Bagian penting dari surat Ibrani 11 ayat 6 menyatakan kalau Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini tidak bermaksud untuk menyatakan kalau orang yang beriman kepada Allah hanya demi mendapatkan sesuatu darinya. Namun, Allah suka memberkati orang-orang yang taat dan setia. Kita melihat contoh yang sempurna dari hal ini dalam Injil Lukas 7 ayat 50. Yesus terlibat dalam sebuah dialog dengan seorang perempuan berdosa ketika Dia memberikan kepada kita pandangan sekilas mengenai mengapa iman itu begitu berguna. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Perempuan itu percaya kepada Yesus Kristus dengan iman. Yesus menghargai perempuan tersebut untuk hal itu. Iman adalah sesuatu yang akan menopang kita sampai akhir kehidupan. Dengan iman kita tahu kalau akan hidup kekal berada di surga dengan Allah selama-lamanya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Contoh iman, Ibrani pasal 11 dikenal sebagai pasal iman.
karena di dalamnya dijelaskan berbagai perbuatan besar yang lahir dari iman. Karena iman, maka Habel mempersembahkan korban yang menyenangkan bagi Allah. Karena iman, maka Nuh mempersiapkan bahtera meskipun tidak mengetahui kapan hujan yang menimbulkan air bah akan turun. Karena iman, maka Abraham meninggalkan rumahnya dan menaati perintah Allah untuk pergi ke tempat yang tidak ia ketahui, yang kemudian rela mempersembahkan anak satu-satunya. Karena iman, maka Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Karena iman, maka Rahab menerima mata-mata Israel dan menyelamatkan hidupnya. Banyak pahlawan iman lainnya disebutkan, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Jelas, keberadaan iman dalam diri seseorang selalu ditunjukkan melalui tindakan. Iman adalah dasar dari kekristenan. Tanpa menunjukkan iman dan iman percaya kepada Allah, kita tidak memiliki tempat untuk bersama dengannya. Kita mempercayai keberadaan Allah dengan iman. Kebanyakan orang memiliki gagasan yang samar dan terpotong-potong mengenai siapa Allah. Mereka tidak memiliki rasa hormat yang pantas bagi posisinya yang mulia dalam hidup mereka. Orang-orang ini tidak memiliki iman yang benar supaya bisa memiliki hubungan yang kekal dengan Allah yang mengasihi mereka. Iman terkadang seolah-olah meninggalkan kita. Karena itu merupakan karunia Allah yang dianugerahkan kepada anak-anaknya. Dia memberikan masa-masa pencobaan dan ujian untuk membuktikan bahwa iman kita adalah nyata. Allah sendiri yang mengasah dan memperkuat iman itu. Inilah sebabnya mengapa Yakobus mengatakan kepada kita untuk menganggap hal tersebut sebagai kebahagiaan, karena ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan dan mendewasakan kita, memberikan bukti bahwa iman kita itu benar-benar nyata. Makna iman berdasarkan surat Ibrani, iman di Perjanjian Baru. Iman berarti mengamini dengan segenap kepribadian dan cara hidupnya kepada janji Allah, bahwa Ia di dalam Kristus telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri, dengan segenap hidup orang yang beriman dikuasai oleh keyakinan. Dengan janji penebusan yang telah digenapi melalui datangnya Tuhan Yesus di atas kayu salib dan hidup orang percaya harus dikuasai dengan keyakinan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Sujoko mengatakan bahwa iman adalah hasil kerjasama Allah dan manusia. Allah memberikan wahyunya dan Ia memampukan manusia menangkap wahyu itu. Bahkan, Allah ikut serta dengan manusia dalam penangkapan itu. Dalam iman, itu sudah dikuatkan partisipasi manusia pada kehidupan Allah. Sugiri menulis dalam bukunya bahwa Alkitab mengajarkan bahwa iman itu bersifat eksistensial, mempengaruhi seluruh eksistensi hidup. Iman adalah pertama-tama sesuatu yang lahir dalam hati dan dari sana mempengaruhi seluruh hidup, termasuk akal budi. Ini telah diutarakan Paulus di Efesus 3 ayat 16-17, "Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kami oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih." Warren mengungkapkan bahwa iman yang benar adalah ketaatan yang penuh keyakinan kepada firman Allah bagaimanapun keadaan dan apapun akibatnya. Penulis menyimpulkan bahwa beriman adalah mempercayai firman-Nya,
dan kemudian melaksanakan firman itu tidak peduli bagaimanapun keadaannya atau apapun akibatnya. Sekalipun menakutkan namun tetap menaati perintah Tuhan dan percaya bahwa Ia akan melakukan apa yang benar dan apa yang baik. Apabila tidak menghargai anugerah Tuhan membuat setiap orang menjauh dari rasa syukur kepadanya, akhirnya iman tidak mengalami perkembangan dan tidak berbuah dalam kehidupan. Kehidupan pun menjadi batu sandungan kepada sesama, baik kepada tim pelayanan maupun dalam keluarga. Semua yang dikerjakan tidak membawa damai serta hasil yang memuaskan. Tanpa iman semuanya yang dikerjakan akan mengalami kesia-siaan. Brill dalam bukunya mengatakan bahwa iman adalah karunia Allah dan juga gerakan manusia. Dasar iman adalah iman ialah firman Allah. Roma 4 ayat 20-21. Tujuan iman ialah oknum Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan ialah iman akan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi, iman adalah keyakinan dan keteguhan hati orang percaya kepada firman Allah, yaitu kepada Yesus Kristus, mengakui bahwa Yesuslah juru selamat umat manusia. Wesley mengutip lagi dalam bukunya bahwa iman adalah bukti hak milik segala sesuatu yang diharapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Selain itu juga iman adalah dampak dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu firman Allah lah, yang menjadi dasar orang percaya. Dari penjelasan di atas, iman berbicara bukan hanya percaya dan mendengar akan tetapi melakukan firman Tuhan. Iman bukanlah hanya pengakuan dosa, melainkan pengakuan iman, pengakuan yang mempersatukan umat Kristen ke dalam satu persekutuan, seperti pengakuan iman yang berkembang dalam gereja di kemudian hari. Pengakuan iman tersebut memuat unsur-unsur inti iman mereka. Dari paparan tersebut menunjukkan adanya keragaman dalam pemahaman tentang iman. Namun di tengah keragaman tersebut orang percaya harus melihat bagian penting dalam surat Ibrani yang membahas tentang iman. Kajian surat Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3 tentang makna iman. Iman adalah dasar bagi orang percaya. Berbicara tentang iman, ialah suatu kepercayaan, terutama kepada realitas Allah. Sedang dalam pengertian zaman modern, iman adalah semacam pengetahuan yang lebih rendah atau penerimaan pendapat atau berita, yang tidak sepenuhnya dapat dibuktikan. Makna Alkitabiah iman, kata yang berkaitan dengannya adalah kepercayaan, lebih terletak pada hakikat komitmen. Meskipun dalam kenyataan tersirat juga adanya dasar yang membuat iman tak dapat didukung dengan bukti historis secara meyakinkan. Iman, dalam bahasa aslinya menggunakan kata pi, stich, noun nominatif feminin singular common, menunjukkan kata benda dalam bentuk kata ganti orang pertama feminim umum. Ini suatu kata benda satu kali terjadi sampai seterusnya. Artinya iman, kepercayaan, dan komitmen setiap orang percaya, dan tidak dapat digugat. Dalam pandangan Freiberg mengatakan as a decision to be faithful and loyal to the Christian religion, promise, pledge, commitment as a conviction that brings certainty, faith, assurance as a Christian virtue, especially along with hope and love characterizing believers, yang artinya sebagai keputusan untuk setia dan setia kepada agama Kristen dan suatu janji atau komitmen sebagai hukuman yang membawa iman kepastian, jaminan sebagai kebaikan Kristen yang terutama bersama dengan berharap dan cinta yang menandai yang percaya. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita
Inginkan akan terlaksana. Jadi arti iman adalah suatu unsur harapan. Setiap orang percaya dan keyakinan, kesungguh-sungguhan. Herlianto dalam bukunya menjelaskan bahwa iman adalah positive confession, yang dipopulerkan oleh Kenneth Hagin, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kata-kata pengakuan yang kita ucapkan mempunyai kuasa kreatif. Artinya apa yang kita ucapkan akan menentukan apa yang akan kita alami. Setiap pengakuan, confession, yang kita harapkan atau inginkan harus diucapkan secara positif dan tanpa sikap ragu-ragu, maka dipercaya Tuhan akan mengabulkannya. Hagin menegaskan bahwa kamu akan memperoleh apa yang kamu ucapkan. Kamu dapat menulis tiketmu sendiri dengan Tuhan. Dan langkah pertama menulis tiketmu sendiri dengan Tuhan adalah, katakan, kesimpulan, iman bukan sekedar percaya dan berkata-kata tetapi harus memiliki suatu kuasa dalam arti keyakinan yang kokoh dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam arti tetap dalam pendirian. Dalam hal ini Hagin memberi penjelasan bahwa setiap orang berkata dan mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itu merupakan tindakan yang pasti memberi jaminan hidup bagi kita untuk melangkah lebih baik. Lagi, sedangkan dalam KBBI iman adalah keyakinan, kepercayaan, ketetapan hati, dan keteguhan batin. Selanjutnya Janet T. Oke menegaskan dalam bukunya bahwa iman adalah percaya dengan segenap orang bahwa Allah mengasihi setiap orang yang percaya, memelihara, dan memperhatikan segala kebutuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu iman yang besar kepada Allah berarti kerendahan hati, ketaatan dan pertumbuhan. Hasilnya belum tentu berupa keberhasilan, kesehatan, yang baik, ketenaran, prestasi ataupun berkat keuangan. Hasilnya yang paling nyata adalah buah roh. Jadi iman jangan sekali-kali diukur dengan apa yang dimiliki melainkan dengan keadaan setiap orang percaya. Jadi, iman merupakan suatu keyakinan, keteguhan batin, serta ketetapan hati seseorang untuk mengambil suatu tindakan atau komitmen dalam hidupnya, sehingga dalam keyakinan tersebut membentuk suatu ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kata now fight, yang artinya sekarang iman, kata sekarang ini menunjukkan suatu keyakinan dan suatu penekanan bahwa iman adalah suatu harapan, keyakinan dan kenyataan dalam diri seseorang. Prime menjelaskan bahwa iman adalah suatu tindakan yang menentukan dan sikap yang terus-menerus. Iman mulai sebagai tindakan seseorang yang membuang kepercayaan pada diri sendiri untuk mendapat keselamatan. Holmes menegaskan dalam bukunya iman adalah respon manusia kepada penyataan diri Allah. Ini tindakan manusia yang muncul dari pekerjaan Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata dasar artinya kepercayaan dan jaminan. Freiberg mengartikan sebagai kenyataan sasaran yang memberi suatu jaminan perusahaan yang basis untuk kepercayaan atau unsur jaminan atau landasan, harapan atau pondasi. Jadi, dasar di sini ialah suatu jaminan atau kepercayaan dalam diri seseorang, sedangkan dalam TL, dasar adalah percaya yang sungguh-sungguh. Dalam NKJV memakai kata substans, mengandung arti unsur, dalam arti bahwa dasar adalah suatu unsur yang terdapat dalam diri seseorang untuk mengambil suatu tindakan yang pasti. Menurut Henry mengatakan bahwa iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan,
Iman dan harapan berjalan bersama-sama, hal-hal yang sama. Yang kita harapkan adalah juga hal-hal yang kita imani. Iman adalah keyakinan dan harapan teguh bahwa Allah berkenan menggenapi semua yang telah dijanjikannya kepada kita di dalam Kristus. Keyakinan ini begitu kuat sehingga membuat jiwa seakan-akan memiliki hal-hal tersebut dan buah baunya pada saat ini, dan membuat hal-hal itu hidup di dalam jiwa, dengan mengecap buah-buah pertama dirinya, sehingga dalam menjalankan iman orang-orang percaya dipenuhi dengan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Gary Dawsey menjelaskan dalam bukunya bahwa dasar adalah suatu bangunan yang dibangun dengan fondasi yang lebih akurat dan fondasi yang tidak mudah digoyahkan oleh siapapun. Dasar artinya keutamakan, atau yang paling terpenting. Iman tidak bisa menjadi nomor 2 dalam hidup seseorang, melainkan hal yang paling utama atau pertama dalam setiap kehidupan orang percaya. Iman adalah dasar pengharapan orang percaya. Berbicara tentang pengharapan ini merupakan suatu kesamaan dengan iman, di mana iman adalah keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan pengharapan juga sama dalam arti memiliki suatu keteguhan hati, keyakinan hati, harapan akan janji Allah. Henry menjelaskan bahwa pengharapan adalah teguh bahwa Allah akan menggenapi semua yang telah dijanjikannya kepada kita di dalam Kristus. Kata pengharapan dalam bahasa aslinya menunjukkan perintah, bersifat tetap yang menandakan suatu kepunyaan dalam bentuk jamak, yang artinya kesetiaan, kualitas, komitmen dan keandalan. NKJV memakai kata hope for yang artinya yang diharapkan, sedangkan dalam NET mengatakan we hope for yang artinya mengharapkan. Dalam KBBI memakai kata berharap yang artinya keinginan supaya sesuatu terjadi, rindu, dan selalu menanti. Jadi, disimpulkan bahwa kata pengharapan adalah suatu kualitas yang berpusat dalam satu tujuan, yaitu harapan benar-benar terjadi, atau sesuatu yang diharapkan itu pasti diterima. Marty mengatakan dalam bukunya bahwa pengharapan adalah kepercayaan yang menaruh harapan yang patis. Adanya kepastian, jaminan. Iman adalah bukti bagi orang percaya, dan kata bukti berarti melakukan, bertindak, menyatakan, membuktikan dari dalam hati sampai bertindak dengan dunia nyata. Matthew Henry menjelaskan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Iman menunjukkan kepada akal budi kenyataan dari hal-hal yang tidak dapat dicerna oleh mata jasmani. Iman adalah persetujuan teguh dari jiwa terhadap wahyu ilahi dan setiap bagian darinya, dan mencerahi jiwa bahwa Allah itu benar. Iman adalah persetujuan penuh akan semua hal yang telah diwahyukan Allah sebagai kudus, adil, dan baik. Iman membantu jiwa menerapkan semua itu pada dirinya dengan segala perasaan dan perbuatan yang sesuai. Jadi, iman dirancang untuk melayani orang percaya sebagai alat penglihatan, dan bagi jiwa, iman bertindak layaknya pancaindera bagi tubuh. Iman adalah percaya dan tidak melihat. Kata percaya dan tidak melihat di sini menunjuk pada kesaksian dalam arti sekalipun tidak melihat, namun tetap percaya akan Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam FAYH mengatakan iman ialah kepastian bahwa yang diharapkan sudah menantikan, walaupun hal itu belum dapat dilihat sekarang. Memakai kata the evidence of things not seen, yang artinya bukti macam hal tidak melihat, dalam BIS mengatakan,
berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi, artinya sekalipun tidak melihat namun percaya atas karya Allah dan membuktikan dan memperlihatkan bahwa iman adalah harapan yang teguh dalam setiap persoalan hidup. Henry mengatakan dalam bukunya bahwa iman mereka adalah kehormatan mereka. Iman mematulkan kehormatan pada diri mereka. Mereka adalah kehormatan bagi iman mereka, dan iman mereka adalah kehormatan bagi mereka. Iman membuat mereka melakukan hal-hal yang memberikan kesaksian baik, dan Allah telah memberi perhatian supaya ada catatan dan kesaksian yang ditulis tentang hal-hal baik yang mereka lakukan dengan kekuatan anugerah ini. Tindakan-tindakan iman yang tulus akan tahan untuk disaksikan, patut disaksikan, dan akan ketika disakiskan, membawa kehormatan mereka yang sungguh-sungguh percaya. Pertama, percaya bahwa alam semesta ini tidak abadi, tidak pula terjadi dengan sendirinya, tetapi dijadikan oleh yang lain. Kedua, bahwa penciptaan alam semesta adalah Allah. Dialah penciptaan segalanya, dan siapa saja yang menciptakan segalanya seperti ini pastilah Allah. Ketiga, bahwa Allah menjadikan dunia dengan ketepatan yang tinggi. Dunia adalah pekerjaan yang terbentuk, segala sesuatunya disesuaikan dan dicondongkan untuk memenuhi tujuannya. Keempat, bahwa Allah menciptakan dunia oleh firman-Nya, yaitu oleh hikmat-Nya yang hakiki dan Anak-Nya yang kekal, dan oleh kehendak-Nya yang bekerja, yang berkata, "Terjadilah," maka semuanya jadi. Percaya berarti pengorbanan. Setelah Abraham lepas dari segala kepastiannya yang dahulu itu, ia harus pula mengorbankan anaknya yang sangat dikasihinya. Percaya berarti bahwa kita diberikan sikap yang baru terhadap apa yang disebut realitas sehari-hari, sebab realitas abadi telah menguasai hidup. Oleh karena itu orang-orang beriman adalah sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini. Percaya berarti kebangkitan untuk memulai hidup yang baru. Ur adalah negeri yang terkenal, ditinggalkan oleh Abraham, dirinya yang dahulu itu telah diserahnya ke dalam kematian, lalu lahirlah seorang manusia baru. Abraham percaya kepada Allah yang hidup, yakni Allah yang menghidupkan orang mati dan membuat dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Percaya berarti bahwa bukan aku lagi yang hidup melainkan Kristus, firman Allah yang hidup dalam diriku. Aku hidup dari iman dan oleh iman, iman itu hidupku. Tuhanlah yang menjadi hidupku. Percaya berarti kemenangan. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman sungguh pun seluruh tanah itu telah dijanjikan kepadanya. Tetapi Abraham mempercayainya, biarpun bertentangan dengan segala yang dilihat dan dialaminya. Dengan mata iman, ia melihat sesuatu yang lain. Percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Percaya adalah berjuang untuk menjadi percaya. Kehidupan Abraham memperlihatkan kepada kita bahwa kadang-kadang imannya terancam hilang. Ismail adalah bagaikan anak dari ketidakpercayaan Abraham. Siapa yang percaya? Ia berdoa, "Aku percaya. Tolonglah aku dalam ketidakpercayaanku." Kajian teologis tentang makna iman. Iman secara hakiki berkenan dengan dua macam hal. Hal-hal di masa depan, atau yang diharapkan, dan hal-hal yang tidak kelihatan. Iman itu memiliki keyakinan yang sama terhadap pemenuhan yang akan datang dari yang satu, serta kenyataannya di masa kini dari yang kedua. Tanpa sikap yang penuh kesadaran dan kepastian terhadap Allah yang dinyatakan secara aktif demikian,
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah atau memiliki hubungan pribadi dengan Dia jikalau tidak menghampiri Allah. Dalam kajian ini memaparkan beberapa makna iman berdasarkan pemikiran teologis. Penyerahan diri secara total kepada Allah. Seorang hamba Tuhan atau pelayan harus betul-betul memberi diri untuk kepentingan pelayanan. Seseorang yang betul-betul mengabdikan dirinya untuk pelayanan, rela kehilangan hak Tuhan Yesus melepaskan segala hak demi tugas pelayanan yang diberikan kepadanya. Ia rela melepaskan apa yang menjadi miliknya demi kepentingan kerajaan Allah. Hak-hak tersebut antara lain, hak untuk dihormati, dikasihi, diperlakukan adil, menikmati milik sendiri. Tanpa penyerahan, pelayanan hanya akan menjadikan seorang sebagai sebuah mesin yang melakukan tugasnya tanpa hati. Agar setiap orang percaya benar-benar menyerahkan dirinya di dalam kuasa Tuhan, segenap hati. Anda tidak menginginkan sebagian dari hidup Anda. Dia meminta kita segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Allah tertarik pada komitmen separuh hati, ketaatan sebagian, dan sisa-sisa waktu dan mengabdi kepada Allah. Edi dalam bukunya mengatakan bahwa sesungguhnya tak ada seorang pun yang dapat kita percayai, bahkan kepercayaan suami dan istri, orang tua dan anak, sesama saudara sekandung pun dapat berakhir dengan kecurigaan, perselisihan, perpisahan, dendam, kusumat, atau pembunuhan. Hubungan manusia yang tidak dibangun atas iman percaya yang sejati dalam Yesus Kristus akan terancam kesia-siaan dan kehancuran. Dia juga berjanji akan setia memelihara mereka yang bersandar kepadanya. Sebab itu serahkan seluruh kekhawatiranmu kepadanya. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yaitu mereka yang berserah penuh kepadanya, akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Jadi satu cara penyerahan diri secara total ialah percaya secara total, dan mengabdi kepada Allah serta penyerahan diri dalam arti bahwa Allah adalah Maha Pelindung, Maha Penyayang, Maha Tahu, dan Maha Mulia. Dan iman yang sejati adalah mencakup tentang kemustahilan bagi dunia menjadi tidak mustahil bagi Allah. Dalam firman Allah mengatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Fernando menjelaskan, sikap penyerahan diri menurut Alkitab adalah menyerahkannya kepada Kristus dan membiarkan Kristus menjadi Tuhan atas hidupnya. Kristus tidak membinasakan setiap diri orang percaya yang diserahkan kepadanya, malahan Ia menebuskannya dan memberikannya kepada setiap orang yang percaya kepada ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Kata setia dalam bahasa Ibrani berasal dari sebuah kata sokong atau tanggung, yang artinya orang yang setia, berarti orang yang dapat menyokong, yang menanggung, yang kepadanya kita dapat bersandar tanpa merasa khawatir. Dapat disimpulkan bahwa orang yang setia adalah seorang yang menyadari bahwa Allah setia sehingga ia mau untuk memperhatikan satu sama lain sebagai saudara dalam Tuhan. Melalui pemaparan di atas, Ray juga menjelaskan bahwa kesetiaan dalam bahasa Yunani disebut pistis. Kesetiaan ini juga terdalam dalam Amsal 20 ayat 6. Tetapi, orang yang setia siapakah yang menemukannya? Ayat ini memiliki arti, kesetiaan itu langkah ditemukan. Karena itu, ketika orang percaya memiliki kesetiaan,
maka ia akan menjadi teladan bagi dunia yang dahaga akan kesetiaan. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang memiliki kesetiaan itu. Tetapi ketika orang percaya memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan, maka dari situlah orang percaya dapat menjadi teladan bagi dunia. Naftrik 6 mengatakan bahwa kesetiaan Allah Sang Halik adalah kesetiaan terhadap dunia dan manusia yang berdosa. Mengapa orang percaya harus memiliki kesetiaan? Dan bahkan kesetiaan orang percaya harus menjadi teladan. Penulis menyimpulkan bahwa Allah sudah terlebih dahulu setia kepada umatnya. Barth mengatakan bahwa kesetiaan Tuhan kepada umatnya mengajarkan kepada umat pilihannya agar umat pun setia kepada Allah. Brake juga mengatakan bahwa kita setia dalam mencari Allah karena kita memandang Allah itu baik dan murah hati. Charam mempertegas dalam bukunya bahwa orang yang menyadari ketidakberdayaannya akan berdoa dengan sungguh-sungguh dan bersandar kepada Allah. Dengan demikian ia dikuatkan dan ia mampu tetap berdiri teguh, sama halnya yang telah dialami oleh Rasul Paulus. Charam kembali mengatakan dalam bukunya bahwa Paulus tetap setia waktu ia berada dalam kesusahan sama seperti waktu ia berada dalam keadaan baik. Tidak ada kondisi jatuh bangun dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia telah mendapatkan visi ilahi dan ini membuat ia hidup secara berbeda. Suatu visi yang baru mengubah cara berpikir dan cara hidup kita. Dapat disimpulkan bahwa kesetiaan yang dimaksud melalui penjelasan di atas adalah kesetiaan umat kepada Allah melalui setiap persekutuan dengan umat percaya untuk memiliki hidup yang terus mencari Tuhan dan bersandar atas setiap kehendak Tuhan. Dalam hidup beriman pun harus dapat dinyatakan dengan hidup yang berkomitmen dalam hati untuk terus rindu mencari Tuhan dan bersandar terus dengan setiap kehendak Tuhan. Ketaatan adalah buah dari iman setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Iman tanpa ada ketaatan kepada perintah Tuhan tidak berguna. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Alkitab telah memberikan contoh bagi setiap orang percaya seorang bapa yang beriman dan memiliki ketaatan, yaitu Abraham. Abraham merupakan bapa dari segala iman Kristen yang telah memberikan contoh. Bagi orang percaya, John Perkins menjelaskan bahwa tetapi Abraham menjadi bapa iman kita sebab walaupun dia hidup dalam zaman penyembahan berhala yang orang-orangnya percaya pada banyak dewa, ia percaya pada penyataan Allah kepadanya bahwa hanya ada satu Allah di surga. Dari berjalan keluar karena taat pada apa yang Tuhan suruh, ia kerjakan yaitu meninggalkan semua dewa lain dan kaum keluarganya, dan pergi ke negeri yang baru, dan ia pergi dengan taat, imannya, kepercayaannya Allah dan perbuatannya berdasarkan kepercayaan itu menjadikannya bapa iman kita. Jadi ketaatan merupakan bentuk kerendahan hati setiap orang percaya kepada Allah. Jadi iman yang benar selalu terarah kepada Kristus dan percaya Allah yang menopang seluruh hidup orang percaya. Ketaatan juga dapat dilihat dari setiap kehidupan sehari-hari apakah setiap orang percaya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Iman adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan, dan ketaatan menimbulkan kerendahan hati kepada Tuhan. Iman disertai dengan perbuatan, manusia tidak hanya berpikir dan menilai, dia juga memiliki proyek-proyek yang ia kerjakan. Pemikiran dan penilaiannya turut mempengaruhi proyeknya, menentukan sarana yang dipergunakannya, dan juga tindakannya. Sebaliknya juga proyeknya membentuk pemikirannya dan mempengaruhi kepercayaannya. Abineno menegaskan dalam bukunya bahwa iman Kristen adalah pemberian atau anugerah Allah.
Pemberian atau anugerah Allah tidak membuat manusia menjadi pasif. Malahan sebaliknya, dalam iman yang Allah berikan kepadanya, manusia aktif. Sebab beriman artinya mengulurkan tangan kepada Allah untuk menyambut tangannya, yang terlebih dahulu diulurkannya sebagai anugerah kepada manusia. Oleh karena imanlah setiap orang percaya dibenarkan, dan oleh karena imanlah manusia tidak lepas dari hukuman dosa. Menurut Roma 8 ayat 33-34 kata, membenarkan, menjadi lawan kata, menghukum. Jikalau demikian, maka yang disebut membenarkan adalah tindakan Allah sebagai hakim, yang setelah menghakimi manusia menjatuhkan putusan, bahwa orang yang dihakiki tadi, benar, artinya, tidak bersalah, dan oleh karenanya tidak dihukum. Kata pembenaran adalah kata yang dipakai di bidang kehakiman Allah. Membenarkan manusia, artinya menganggap manusia tidak bersalah, adalah sama dengan Allah mengampuni dosa manusia, atau Allah mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri, atau Allah menjadikan manusia menjadi anak-anaknya. Menurut Roma 3 ayat 21-23, agar manusia dapat dibenarkan di dalam penghakiman Allah, ia harus memiliki kebenaran Allah, karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi penulis menyimpulkan bahwa manusia haruslah memiliki pembenaran, yaitu kebenaran Allah, sebab kebenaran di dalam Kristus memberi jaminan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menurut Prime mengatakan dalam bukunya Pembenaran ialah, kebenaran adalah kebenaran yang kelak pada akhir zaman akan menjadikan orang dapat bertahan di hadapan meja penghakiman Tuhan Allah. Kebenaran berpusat iman kita kepada Kristus atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan kejadian itu, Kristus menjadi alat pendamai bagi Allah antara manusia dengan Allah. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa iman adalah suatu pembenaran dalam setiap hidup orang percaya, di mana iman menjamin bahwa jalan hidup adalah Kristus, dengan satu catatan bahwa Allah sumber kebenaran dan sumber kehidupan bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Dia. Penerapan makna iman berdasarkan Ibrani 11 ayat 1-3. Berdasarkan kajian eksegetikal dan tinjauan teologis tentang makna iman dalam Ibrani 11 ayat 1-3, maka ada beberapa aplikasi penting untuk diterapkan oleh orang percaya, yaitu menyerahkan diri secara total kepada Allah, memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, dan memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Menyerahkan diri secara total kepada Allah. Tidak semua orang memiliki kesadaran untuk menyerahkan diri secara totalitas kepada Tuhan. Ada kalanya manusia hanya sebagai rutinitas saja untuk percaya bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Semakin banyak manusia semakin meragukan hubungan dengan Tuhan. Pada zaman modern ini begitu sulit setiap orang percaya menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati dan dengan totalitas kepada Allah. Lebih cenderung adalah mengikuti keinginan duniawi dan keinginan diri sendiri. Dalam hal ini bukan berarti setiap orang percaya tidak bisa menyerahkan totalitas dirinya kepada Tuhan. Akan tetapi penyerahan diri adalah merupakan kesimpulan atau keputusan yang ada dalam diri seseorang dalam hidupnya. Menurut kitab Roma 12 ayat 1, penyerahan diri secara total ialah mempersembahkan hidup dengan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya haruslah memiliki iman yang berkualitas, yang tidak mudah kendor terhadap masalah dan berbagai pencobaan, tetap hati hanya tertuju kepada Tuhan sebagai juru selamat manusia.
Selanjutnya penyerahan diri ialah bukan hanya sekedar menyerahkan diri saja di hadapan Tuhan, tetapi penyerahan diri di sini ialah secara totalitas, segenap hati, segenap akal budi, pikiran, serta benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan kesungguhan hati dan ketekunan hati kepada Tuhan. Hal ini mustahil untuk dilakukan setiap orang percaya, sebab keinginan daging dan hawa nafsu dunia, dan pengaruh semakin besar sehingga setiap orang percaya sulit untuk menyerahkan diri secara totalitas kepada Tuhan. Dengan demikian bukan dalam arti setiap orang percaya tidak bisa melakukan, sebenarnya bisa asalkan setiap orang percaya mengambil komitmen dalam hatinya untuk tetap setia kepada Tuhan, dan menghandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Hal ini membuktikan bahwa salah bukti iman adalah menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan, maka apapun yang terjadi tetap tegak di hadapan Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata bahwa, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa," artinya bahwa setiap yang percaya dan yang telah menyerahkan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan orang percaya mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Orang yang sudah menyerahkan diri secara total di hadapan Tuhan berarti mampu mengendalikan diri dari pikiran-pikiran yang tinggi yang hanya menuruti keinginan duniawi. Memang setiap orang percaya tidak memiliki masalah dalam iman, tetapi orang percaya memiliki masalah dalam pengetahuan. Untuk itu marilah belajar bagaimana pekerjaan iman dalam setiap orang percaya. Orang percaya harus mengakui bahwa iman yang dia peroleh adalah berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, tidak perlu meragukan kuasa Tuhan atas diri setiap orang percaya, sebab oleh kasih karunia Tuhanlah manusia diselamatkan dan diberikan kuasa untuk dapat mengendalikan diri dari keinginan duniawi. Salah satu bukti penyerahan diri secara Alkitab ialah Filipi 1 ayat 21 berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hal ini memberi pemahaman yang tepat bagi setiap orang percaya bahwa ketika menyerahkan diri secara total di hadapan Tuhan, mati pun keuntungan baginya. Inilah salah satu bentuk sifat orang percaya yang sudah benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan dengan segenap hati, dan mau dipimpin oleh Tuhan. Memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Orang Kristen harus mengejar kesetiaan dalam mempertahankan iman kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kristen yang memiliki kesetiaan harus mampu menunjukkan iman yang kuat, yang berbobot, bukan iman yang kosong dan mati, tetapi dapat diteladani. Kata "setia" dalam bahasa Ibrani berasal dari sebuah kata yang berarti sokong atau tanggung. Orang yang setia berarti orang yang dapat menyokong, yang menanggung, yang kepadanya dapat bersandar tanpa merasa khawatir. Dapat disimpulkan bahwa orang yang setia adalah seorang yang menyadari bahwa Allah setia sehingga ia mau untuk memperhatikan satu sama lain. Sebagai saudara dalam Tuhan, kesetiaan ini juga terdalam di dalam Amsal 20 ayat 6. Tetapi, orang yang setia siapakah yang menemukannya? Ayat ini memiliki arti, kesetiaan itu langkah ditemukan. Karena itu, ketika orang percaya memiliki kesetiaan,
maka ia akan menjadi telada bagi dunia yang dahaga akan kesetiaan. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang memiliki kesetiaan itu. Tetapi ketika orang percaya memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan, maka dari situlah orang percaya dapat menjadi teladan bagi dunia. Naftrik mengatakan bahwa kesetiaan Allah Sang Halik adalah kesetiaan terhadap dunia dan manusia yang berdosa. Salah satu mengapa orang percaya kurang kesetiaan ialah karena orang percaya mudah terpengaruh terhadap pengajaran sesat. Karena orang percaya terlalu mementingkan diri sendiri, dan karena orang percaya kurang percaya diri sehingga ketika diperhadapkan masalah kesetiaan dan ketaatan tersebut hilang. Akibat dari ketidaksetiaan adalah banyak orang percaya menjadi murtad, dan berpaling dari imannya kepada Yesus. Dalam zaman ke zaman sulit untuk menemukan orang yang setia kepada imannya. Sulit untuk menemukan orang yang taat kepada imannya, bahkan ada yang meragukan imannya, kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini terjadi karena pola hidup manusia yang semakin hari semakin berubah, bahkan perkembangan zaman yang semakin mengubahkan pola kehidupan orang percaya yang mengutamakan ialah pengetahuan intelektual, kecerdasan, kebebasan, sehingga tidak ada namanya takut akan Tuhan yang ada semuanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dalam arti yang sebenarnya adalah percaya dan menaati firman Allah. Hal ini telah memberi contoh Alkitab tentang iman Abraham yang telah menjadi bapa iman bagi setiap umat manusia. Iman Abraham ialah ketaatannya kepada Allah dan kesetiaannya kepada firman Allah. Abraham tidak mengabaikan perkataan atau perintah Allah. Dia terus setia dan taat sampai dia mengakhiri hidupnya. Seseorang percaya mendapat iman dari firman Allah. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam suratnya kepada orang Roma, Paulus menunjukkan kepada orang percaya bahwa dunia berada dalam kegelapan kafir, tetapi ia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil Kristuslah yang merupakan dasar iman orang percaya. Itulah sebabnya orang harus mendengar firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, dan taat terhadap perintah Allah. Ketaatan orang percaya merupakan bentuk kerendahan diri di hadapan Tuhan, sehingga melalui ketaatan orang percaya tidak tinggi hati, tidak serakah, tetapi memiliki hati yang lemah lembut dan ramah kepada sesamanya. Iman yang sejati ialah merupakan misteri dalam arti bahwa iman itu diberikan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Iman sejati bukan dimulai dari dirinya sendiri, melainkan dimulai dari Allah. Memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah kelakuan atau tindakan seseorang yang menghasilkan sifat positif maupun negatif. Dalam hal ini memberi suatu pengajaran bagi setiap orang percaya bahwa iman bukan hanya sekedar percaya, berkomitmen, ketaatan, kesetiaan, atau menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Akan tetapi iman adalah disertai dengan perbuatan, tindakan, dan kelakuan yang dapat dipercaya. Itulah iman yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Artinya bahwa tindakan sangat penting bagi setiap orang yang percaya, sebab ketika tidak ada tindakan iman tidak berfungsi, akibatnya kendor dan mati. Dengan kata lain, tidak ada gunanya. Hendaklah setiap orang percaya memiliki iman yang disertai dengan perbuatan, karena melalui tindakan orang percayalah bahwa seseorang mempunyai iman yang sejati, atau sebaliknya iman yang ada dalam diri orang percaya adalah iman diragukan. Perbuatan di sini adalah perbuatan yang bersifat rohani dan bersifat kekal, bukan sebaliknya perbuatan adalah buruk. Hal ini memberikan dua pengertian bagi setiap orang percaya yang memang saling bertentangan dalam kehidupan orang percaya. Akan tetapi pilihan tersebut tergantung pada diri setiap orang percaya memiliki perbuatan baik atau perbuatan buruk. Tidak tertutup kemungkinan bahwa masih banyak orang-orang percaya atau jemaat Tuhan yang masih memilih perbuatan buruk. Contohnya ialah orang-orang percaya sering memilih kehendak hati, sering menuruti keinginan diri sendiri, dan selalu mengutamakan kesenangan duniawi daripada dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, sering orang percaya tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Dalam setiap rencana tidak lagi melibatkan Tuhan, dan sering meragukan akan janji-janji Tuhan. Dengan demikian, sebagai orang percaya memberi suatu pemahaman yang paling dalam bahwa perbuatan haruslah seiring dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Sebaliknya, sisi positifnya ialah orang yang sudah mengenal dan memahami kebenaran dan sudah tahu kebenaran, maka setiap tindakannya adalah menjadi berkat bagi sesamanya. Sebagai orang percaya haruslah memiliki hati yang mengasihi, memiliki kelemah lembutan, dan sebagai orang percaya haruslah memiliki yang namanya integritas dalam setiap langkah kehidupannya. Iman Kristen yang benar harus terlihat dalam perbuatan yang benar, perbuatan kebenaran, perbuatan keadilan, perbuatan kemurahan. Jika iman tidak menghasilkan perbuatan yang benar, iman itu mati, dan perbuatan saja, tanpa iman yang menunjangnya, adalah mati. Dengan demikian, iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan kasih dan kemurahan, adalah sama sekali bukan iman. Oleh sebab itu, hendaknya setiap orang percaya memiliki iman yang disertai dengan perbuatan, bukan iman yang hanya saja mengakui saya adalah orang percaya, tetapi tindakan dan perbuatan tidak ada sama sekali, tidak berguna, hakikat mati. Penutup, penulis surat Ibrani ini berusaha untuk menguatkan iman orang-orang percaya yang sudah mulai kendor imannya akibat pengaruh pengajaran-pengajaran sesat yang sudah mulai menyebar di tengah-tengah orang percaya. Surat Ibrani ini terutama ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketegasan penyataan Allah dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan penebusan di bawah perjanjian yang lama sudah digenapi dan tidak terpakai lagi karena Yesus telah datang dan menetapkan suatu perjanjian yang baru oleh kematiannya yang mengerjakan perdamaian. Kami menyampaikan kepada pendengar yang pertama ialah untuk tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahannya. Kedua, untuk maju terus menuju kedewasaan rohani. Dan ketiga, untuk tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu bagi setiap orang percaya. Dasar di sini ialah pondasi atau keutamaan atau sering disebut akar.
Jadi iman adalah akar atau pondasi serta keutamaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya iman adalah dasar pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Pengharapan di sini ialah hasil atau buah, juga disebut hadiah. Jadi setiap orang percaya bahwa haruslah memiliki suatu pengharapan yang pasti kepada Tuhan dengan menantikan hadiah keselamatan, melalui buah iman yang telah dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Selanjutnya bahwa iman juga adalah sering diartikan sebagai bukti bagi setiap orang percaya. Bukti di sini ialah bersaksi, rela berkorban, dan rela menanggung derita. Inilah bukti iman menurut penulis. Jadi artinya, bahwa orang percaya iman haruslah disertai dengan bukti dalam setiap kehidupannya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya dalam sehari-hari. Iman juga memberi pengertian yang dalam, yaitu sebagai seorang buta. Artinya bahwa sekalipun tidak melihat, tetapi tujuan hidup setiap orang percaya yaitu tertuju kepada Tuhan. Hal sangatlah penting iman dalam setiap kehidupan orang percaya. Milikilah iman yang berkualitas seperti seorang buta. Sekalipun tidak melihat, namun kehidupannya terarah pada satu tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Hal ini telah nyata dalam kehidupan setiap orang percaya bahwa iman merupakan hal yang utama dalam hidup ini. Tanpa iman, tanpa kepercayaan kepada Tuhan, pada hakikatnya adalah mati, atau tidak ada gunanya. Dengan demikian iman sangatlah penting bagi setiap kehidupan orang percaya, sebab melalui iman ada dua pilihan, yaitu beriman kepada Allah lain atau sebaliknya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang telah menebus tiap-tiap orang percaya terhadap dosa. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu. Berdoa saat ini, Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan,
kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.